Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin mewawancarai siswi SMA kelas 12 di SMA Negeri 1 Blitar Hilir. Baik, Perkenalkan, nama saya Florentina Melin. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar Hilir dan saya kelas 12. Di sini kakak ingin menanyakan kepada Melin tentang proses dalam belajar. Yang pertama, menurut Melin, pengertian belajar itu gimana sih? Belajar merupakan proses yang kompleks yang melibatkan suatu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai individu. Yang kedua, kebiasaannya belajar Melin atau cara belajar Melin itu bagaimana? Lebih ke praktek daripada materi. Pelajaran yang disukai Melin itu pelajaran apa? Dan berikan alasannya. Pelajaran bahasa Indonesia karena banyak mempelajari aspek bahasa Indonesia di situ dan bisa tentang tata bahasa dan jurnalis. Kemudian, harapan untuk pelajaran yang disukai Melin apa ya? Dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk lisan maupun tulisan. Itu aja. Kemudian, pelajaran yang tidak disukai Melin apa? Terus alasannya kenapa tidak suka pelajaran itu? Pelajaran PJOK karena kebanyakan menggunakan fisik, berlari, bermain bola, itu aja. Dalam proses belajar, kan Melin udah kelas 12 nih. Kendala apa sih saat belajar? Dan menurut Melin, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Menurut saya sendiri itu kekurangan pemahaman dalam memahami materi. Tapi cara saya sendiri yaitu mempelajari materi itu terus-menerus sampai paham. Baik. Terima kasih ya atas jawaban-jawaban Melin. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai. Sesi kali ini saya akan mewawancarai siswi SMA Negeri 1 Blitar Hilir. Baik, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fida Syafitri. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar Hilir. Saya kelas 12 MIPA 2. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Vidya, apa sih pengertian belajar menurut Vidya itu? Belajar itu kayak sesuatu yang penting lakuin gitu biar memperoleh perubahan tingkah laku. Itu dasar banget sih. Terus kebiasaan belajar atau cara belajar Vidya dalam proses belajar itu apa? Saya lebih sering ke materi yang berteori gitu sih. Yang ketiga, pelajaran yang Vidya suka biasanya pelajaran apa? Dan alasannya ngapa sih suka pelajaran tersebut? Saya suka pelajaran seni budaya karena saya lebih suka kayak sesuatu yang menarik gitu. Contohnya seperti nari gitu ya? Iya, seperti. Harapan untuk pelajaran yang Vidya sukai ini apa? Nggak ada berharap lebih sih, paling cuman ya lebih makin menarik. Terus selanjutnya pelajaran yang tidak disukai Vidya apa? Kenapa sih nggak suka pelajaran tersebut? Saya tidak suka matematika karena menghitung. Saya benci menghitung. Harapan untuk kedepannya untuk pelajaran matematika ini supaya mudah dipahami gimana? Saya harap matematika itu lebih mudah. Dalam proses belajar, ini kan Vidya udah kelas 12 kan? Terus kalau menurut Vidya, kendala apa sih dalam belajar? Bagaimana cara mengatasinya? Dalam pelajaran itu biasanya tuh materinya terlalu membosankan dan kebanyakan nanti pasti murid-murid tuh pada malas untuk belajar. Jadi bisa lebih ditingkatkan gaya belajarnya seperti lebih menarik.
Baik, terima kasih ya Vidya sudah menyempatkan untuk menjawab wawancara kakak. Baik, terima kasih. Hamida. Kakak mempunyai cerita inspirasi dari seorang guru dan murid yang mempunyai kendala dalam proses belajar. Siswi ini bernama Rani. Rani ini mengalami kesulitan dalam proses belajar matematika, dikarenakan ia selalu merasa bahwa matematika itu. Namun, ini berubah ketika Rani menemukan guru yang cocok ia pahami. Suatu hari, ada guru baru nih, guru matematika. Guru tersebut bernama Ibu Ana. Ibu Ana ini sangat suka menjelaskan dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti lebih banyak dipraktekkan. Ibu Ana juga orangnya sabar dan lebih berusaha membimbing siswa tersebut agar supaya mudah memahami konsep matematika. Pengaruh dalam proses pembelajaran Rani dengan Ibu Ana bisa membuat Rani semakin giat belajar terhadap konsep matematika. Dan Rani pun sering mengikuti lomba kuis matematika. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari inspirasi Rani dan Ibu Ana ini adalah di mana kisah Rani dan Ibu Ana menunjukkan bahwa seorang role model yang baik dapat memberikan pengaruh yang sangat positif bagi siswanya. Seorang role model dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka, meningkatkan motivasi belajar, dan mencapai kesuksesan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang terpenting adalah jadilah diri sendiri dan teruslah berusaha keras untuk mencapai cita-cita dan impian kalian ya. Terima kasih atas cerita yang menginspirasi itu, Kak. Dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui berbagai metode seperti diskusi dalam kelompok. Kebiasaan belajar seseorang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam memahami materi. Pelajaran yang disukai, kebiasaan menarik, relevan dengan minat pribadi, dan disampaikan secara jelas. Kemudian dengan harapan dapat ditingkatkan kualitas pengajarannya. Sebaliknya, pelajaran yang tidak disukai seringkali dianggap sulit atau tidak menarik, yang dapat dianggap dengan perubahan metode pengajaran atau dukungan tambahan dari guru. Kendala dalam belajar seperti kesulitan memahami materi atau kurang motivasi dapat diatasi dengan mencari bantuan tambahan, mengatur waktu belajar dengan baik.